everybody. Halo. Oke, kami dari kelompok 2 pada hari ini akan membuat video pembelajaran. Dan pada video kali ini kami akan membuat video pembelajaran tentang Aku Citra Allah yang Unik. Selamat menonton. Semangat mendengar. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik, Pak. Silakan duduk. Tolong satu orang kasihnya berikut. Oh iya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan doa. Silakan, Yon, angkat doa. Marilah kita siapkan hati dan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas segala berkat dan perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Dan sebentar lagi pembelajaran kami akan segera memasuki Tuhan. Pimpinlah kami, semoga pembelajaran kami pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nama-Mu yang kudus selalu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih. Yon, kita lanjut dengan presensi ya, kehadiran. Ketua kelas mana? Saya, Pak. Bagaimana hari ini, semua hadir? Hadir, Pak. Oke, jadi tidak ada yang apa ya. Teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang Aku Citra Allah yang Unik. Apa yang teman-teman tahu tentang citra Allah yang unik? Nanti kita akan kupas tuntas di dalam pembelajaran hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, saya minta semua berdiri dulu. Oke. Sudah kelas, tolong maju ke depan. Oke. Kita awali dengan ice breaking. Nanti yang pimpin ketua kelas. Silakan. Oke, teman-teman. Kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya huha. Oke, semangat pagi, huha. Tepuk semangat pagi, huha. 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 Oke, terima kasih. Teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang Aku Citra Allah yang Unik. Hari ini kita akan kupas tuntas bagaimana citra Allah yang unik. Namun sebelum kita mulai, apa yang teman-teman tahu tentang citra Allah yang unik? Ayo, oke, silakan. Oke, Dengan gambaran apa, Pak? oke, semua setuju? Setuju. Jadi citra Allah itu berkaitan seturut dengan gambar Allah. Nah, teman-teman, panggilan manusia sebagai cipta Allah merupakan panggilan yang agung yang ditempatkan dalam konteks keselamatan yang utuh, integral, tidak hanya menyangkut diri sendiri, melainkan erat kaitannya dengan ciptaan Allah yang lain. Hal ini dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Teman-teman bisa bandingkan dengan Kejadian 1 ayat 26. Ya, isinya begini. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi apa yang Kekerdes bilang benar, supaya berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi, atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, dan menurut gambar Allah diciptakannya Hermes dan juga yang lain. Oke teman-teman, bagaimana sih pengalaman teman-teman tentang keunikan citra Allah? Ayo siapa yang mau menceritakan? Saya, Pak. Kakak Nancy. Baik, terima kasih, Pak. Karena pelajaran kita hari ini berkaitan dengan Aku Citra Allah yang unik, maka saya akan menceritakan pengalaman saya. Pengalaman saya itu saya sebagai citra Allah yang unik. Yang pertama, saya bisa dibilang saya bisa baca not. Di sini saya bangga dengan diri sendiri karena
bagaimana dengan saya bisa membaca not, saya bisa memimpin teman-teman untuk melatih code. Misalnya Stacy, pengalaman saya itu Pak, saya di dalam diri saya itu saya menganggap unik karena saya bisa membaca not dan saya bisa melatih teman-teman kalau ada tanggungan code, misalnya dari punya SMP, tanggungan code untuk hari Minggu di paroki atau di stasi. Tepuk tangan untuk. Ada lagi yang mau bercerita? Ika, ayo silakan. Baik, terima kasih Pak. Berkaitan dengan tema yang itulah sebagai citra Allah yang citra Allah itu kan adalah kita bentuk gambar dan rupa. Jadi kalau disebut unik itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang atau yang dimiliki oleh orang lain. Sebenarnya saya saja memiliki muka yang unik yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Terima kasih. Tepuk tangan untuk. Teman-teman sudah dengar cerita dari kakak Lensi dan juga kakak Ika. Lensi dia bisa not walaupun masih kelas 1 SMP, dan Ika yang menyadari wajah kita setiap orang berbeda-beda dan itu yang unik. Nah, dari pengalaman kedua siapa yang mau bertanya? Saya Pak. Oke. Silakan orang. Baik, terima kasih banyak Pak. Saya ingin bertanya kepada dua teman saya tadi yang sudah menceritakan pengalamannya. Bagaimana perasaan teman-teman terhadap apa keunikan yang dialami oleh teman-teman tadi? Silakan. Kalau dari saya tentu saya merasa bangga dengan diri sendiri karena merasa unik. Baik, kalau dari saya, perasaan saya itu saya sangat bangga karena saya bisa memimpin teman-teman. Oke, terima kasih untuk pengalaman dari kakak Ika, Lensi dan juga pertanyaan dari Kona. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana sih menurut kita suci citra Allah? Siapa yang mau baca kita suci? Saya. Semua baca kita suci? Ya, Bapak. Yang lain baca dalam hati, tapi kali ini kita percayakan kakak ini untuk bantu kita baca kita suci. Silakan. Bacaan dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 25. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang basah yang melayang di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke, kita sudah dengar tadi bacaan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Nah, dari yang teman-teman dengar dan juga baca, kira-kira apa sih isinya di ayat 26 dan 27 itu? Ayo siapa yang mau jawab? Cukup. Kita kasih kesempatan ke Karet dulu. Ayo. Dalam Kejadian tadi isinya itu bahwa Allah itu menciptakan manusia itu bergambar dan rupa Allah, dan di mana manusia itu menciptakan, di mana Allah itu menciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, dan laki-laki dan perempuan itu diberi kuasa itu atas. Oke, terima kasih Kak Karet. Ada lagi yang mau menjawab? Ada? Mana? Yulita mana? Oke, silakan. Dalam kitab Kejadian di ayat 26 dan ayat 27, di mana di dalam kedua ayat ini menceritakan bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Dia tidak hanya menciptakan manusia tetapi juga menciptakan binatang-binatang dan pohon-pohon. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi teman-teman, dari kitab suci Kejadian pasal ayat 1-8, teman-teman sudah baca sebelumnya bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar atau secitra dengan Allah, dan juga dianugerahi kemampuan untuk menguasai cipta-cipta lain, dan juga di sini menampilkan bahwa bukan hanya sekedar citra Allah, tapi juga manusia itu unik. Tak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain, seperti yang
bahkan manusia kembar sekalipun selalu mempunyai perbedaan. Keunikan itu, oke teman-teman, dari kitab suci yang baru kita dengar dan juga yang sudah teman-teman, bahwa di sana dikatakan Allah menciptakan manusia segambar atau serupa Allah. Baik teman-teman, tadi teman-teman kita sudah menyinggung tentang keunikan setiap orang. Apa sih yang mencirikan keunikan setiap orang itu? Siapa yang mau jawab? Ayo. Semua mau menjawab ya? Ya. Kita beri kesempatan ke Novi dulu. Ayo. Yang pertama psikis, yang kedua pengalaman. Oke. Apa tadi? Fisik, psikis dan pengalaman. Ada lagi yang mau jawab? Mana dia nih? Oh ya, paling sudut. Silakan. Berkaitan dengan pacar atau dengan keluarga. Oke. Tepuk tangan untuk saudara. Jadi setiap manusia itu unik. Tak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan yang kembar. Ada yang kembar di sini? Tidak. Nah, keunikan itu dapat diamati dari 4 hal seperti yang sudah disebutkan oleh teman-teman, yaitu fisiknya, psikisnya atau sifat-sifatnya, bakat, kemampuan serta pengalaman yang dimiliki. Nah, mari kita kupas satu-satu. Apa itu fisik? Fisik itu mengenai perbedaan bentuk tubuh, kekuatan serta karakter lainnya yang berkaitan dengan jasmani seperti muka teman-teman, bentuk badan, tinggi, ukuran badan. Lalu yang lain itu psikis atau kejiwaan. Segala yang berkaitan dengan sifat-sifat kejiwaan manusia dan sesamanya. Nama bakat boleh jadi sama, tetapi memiliki perbedaannya juga. Seorang dalam situasi yang konkret. Artinya, dalam menghadapi berbagai peristiwa dalam hidup, ada semacam suara hati dalam hati kita untuk menentukan apa yang seharusnya dilakukan dan kita bagaimana merespon kejadian tersebut. Siapa yang selama ini pernah kalau mau melakukan sesuatu ada bimbang-bimbangnya itu? Siapa? Nah, itu bentuk dari suara hati. Mana yang mau teman-teman? Nah, tentu suara hati yang baik dapat menjadi kompas moral dan menuntut kita menjadi pribadi yang berperilaku positif. Sebagai umat beragama khususnya umat Katolik, hati nurani dipercaya menjadi tempat Tuhan mewajibkan diri secara hidup dalam diri kita. Jadi hati nurani itu suara siapa? Suara Tuhan. Lalu yang kedua teman-teman, akal budi. Nah, akal budi itu berkaitan dengan penilaian yang masuk akal dan praktis mengenai masalah sehari-hari atau kemampuan dasar untuk memahami dan menilai dengan cara yang umum yang dimiliki oleh hampir semua orang. Nah, yang terakhir itu tentang kebebasan. Nah, kebebasan itu kemampuan dalam pikiran untuk mengadakan sesuatu hal yang baru. Kebebasan juga bermakna angan-angan yang berdaya kreatif. Ia juga berkaitan dengan pendapat agar mengakhirinya suatu hal. Kebebasan bukan yang berarti mau buat seenak-enak, bukan. Kebebasan arti yang bertanggung jawab. Oke teman-teman, materi kita cukup sampai di situ. Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya? Saya Pak, Oke, ayo silakan yang mau bertanya. Ayo. berkaitan dengan hati nurani Pak, kan Pak bilang tadi bahwa hati nurani itu adalah sama dengan Tuhan, suara Tuhan. Bagaimana kalau misalkan suara hati itu Pak menghasilkan hal negatif, hasil dari suara hati itu sendiri? Oke, jadi hati nurani itu kan dia ada suara keinginan untuk hal yang baik dan juga terkadang ada yang kurang respon nurani jadi selain daripada
memiliki hati nurani, manusia juga punya ketakdiran. Jadi dia mau ikut hati nurani yang baik atau ikut yang buruk. Nah, walaupun di sisi lain suara hati atau hati nurani itu suara Tuhan, tapi manusia juga punya kuasa. Jadi terkadang banyak orang yang tidak menggunakan hati nuraninya dengan baik. Jadi teman-teman harus menjadi contoh orang lain supaya selalu menggunakan hati nuraninya dengan baik. Oke. Itu saja untuk hari ini. Untuk tugasnya, teman-teman silakan buat refleksi tentang aku adalah cipta Allah ya. Nanti kumpul untuk pertemuan depan. Oke, terima kasih Pak. Sebelum kita pulang, kita ice breaking lagi ya. Supaya semangat ikut ice breaking. Ayo, kita kelas ikut ice breaking yang tadi. Ice breaking. Ya, ini masih yang tadi. Ayo. Semangat supaya teman-teman semangat ikut les selanjutnya. Silakan. Ya. Tepuk semangat. Huha. 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 Oke, mantap. Terima kasih. Bagus. Siapa yang bisa edit? Sudah. Pertama itu fisik. Nah, fisik ini mengenai perbedaan bentuk badan seperti ini teman-teman. Kekuatan ada yang lemah, ada yang kuat, serta karakter lainnya yang berkaitan dengan jasmani, yang berkaitan dengan lalu yang kedua psikis. Hari ini menunjukkan segala hal yang berkaitan dengan perbedaan sifat kehidupan manusia. Misalnya ada yang pemalu. Siapa pemalu di sini? Saya semua Pak. Ada yang suka menolong. Ya. Penuh perasaan. Nah, siapa yang suka dengan teman-teman? Ada? Tidak ada. Mudah terbawa emosi dan lain. Siapa yang suka emosi? Saya Pak. Oke. Lalu yang berikutnya itu bakat atau kemampuan. Seperti teman kita dia punya bakat baca no. Nah, setiap orang memiliki bakat yang khas yang berbeda dari sesamanya. Nama bakat boleh jadi sama, tetapi pasti ada bedanya. Contohnya ada yang bakatnya main bola, pasti ada yang jago, ada yang tidak. Lalu yang keempat, pengalaman-pengalaman. Nah, setiap orang sejak tadi kandungan ibunya sudah mengalami hal-hal yang berbeda dengan sesamanya. Apalagi sesudah dia lahir. Lalu pas anak-anak, pas besar, dewasa dan juga unikan diri itu merupakan anugerah yang menjadi diri seorang berbeda dengan yang lain dan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus pula. Nah, jadi manusia itu unik. Bagaimana kalau manusia diciptakan seperti hewan yang punya muka mirip dan tidak bisa kenal sama lain? Nah, teman-teman, di sisi lain kan selain daripada keunikan itu kita juga dituntut untuk menghargai keunikan setiap orang. Nah, menurut teman-teman, apa contoh sikap kita untuk menghargai keunikan setiap orang? Ayo, siapa yang mau jawab? Yes, mana ya? Oke, silakan. Jadi cara untuk menghargai keunikan dari setiap orang itu tidak boleh membeda-bedakan setiap orang, baik dari latar belakang, suku ataupun dari agama. Oke, tepuk tangan untuk. Jadi tidak boleh membeda-bedakan baik itu agamanya, sukunya ataupun latar belakang. Nah, teman-teman, dalam menghadapi keunikan itu seringkali ditemukan ada dua sikap. Ada yang sikap positif, ia menerima keunikan itu sebagai anugerah. Dia bangga bahwa dirinya berbeda. Dia bersyukur bahwa apapun yang ada pada dirinya merupakan kebetulan yang adanya. Dengan demikian ia tidak minder. Siapa yang suka minder? Tidak ada kan?
dia tidak berniat menjadi sama seperti orang lain. Jadi teman-teman yang masih sebagian tidak ada yang subordinat ya, ya Pak, harus terima amanahnya. Iya Pak. Iya Pak. Dia tidak menganggap dirinya tidak berharga. Jadi semua teman-teman itu Berharga. dia tidak akan melakukan tindakan yang melanggar kehendak Tuhan akibat tidak kuasa terhadap dirinya. Hidup akan tenang dan mampu bergaul dengan orang lain. Lalu yang kedua, selain daripada yang bersifat positif, ada orang yang kurang menerima keunikan diri. Di sini ada yang tidak menerima dirinya. Semua menerima. Orang yang demikian akan merasa tidak kuat, akan dapat melakukan tindakan apapun untuk menutupi dirinya, seperti operasi plastik. Siapa yang pernah buat? Orang yang demikian sering beranggap seolah penampilan luar itu lebih penting, padahal hati dan sifat yang baik itu penting. Berikan estrik selesai. Mari kita tutup dengan doa. Kak Ernest, silakan. Pak, teman-teman, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam Bapa Putra dan Roh Kudus. Kemudian kepada Bapa Putra dan Roh Kudus Seperti dalam Tuhan sekarang selalu pada saat amin. Jadi teman-teman yang masih sebagian tidak ada yang subordinat ya Pak, harus terima amanahnya. Iya Pak. Iya Pak. Dia tidak menganggap dirinya tidak berharga. Jadi semua teman-teman itu Berharga. dia tidak akan melakukan tindakan yang melanggar kehendak Tuhan akibat tidak kuasa terhadap dirinya. Hidup akan tenang dan mampu bergaul dengan orang lain. Lalu yang kedua, selain daripada yang bersifat positif, ada orang yang kurang menerima keunikan diri. Di sini ada yang tidak menerima dirinya. Semua menerima. Orang yang demikian akan merasa tidak kuat, akan dapat melakukan tindakan apapun untuk menutupi dirinya, seperti operasi plastik. Siapa yang pernah buat? Orang yang demikian sering beranggap seolah penampilan luar itu lebih penting, padahal hati dan sifat yang baik itu penting. Teman-teman, tentang ciri-ciri manusia sebagai ciptaan. Apa yang teman-teman tahu? Kira-kira ciri-ciri yang menunjukkan manusia sebagai ciptaan Allah itu apa saja? Benar? Oke, silakan. Ciri-ciri manusia sebagai ciptaan bukan yang tentang akal. Oke, ada lagi? Siska. Oke, silakan. Ciri-ciri sebagai ciptaan Allah itu memiliki hati nurani. Oke. Akal budi, hati nurani. Ada lagi? Kebebasan Pak. Oke. Jadi ada akal budi, ada hati nurani dan juga ada kebebasan. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini akal budi itu dia gambarnya otak kan? Lalu hati nurani ada tangan yang belum, lalu ada kebebasan. Nah, hati nurani atau suara hati berperan terutama saat kita mau mengambil sebuah keputusan. Nah, dia dapat didefinisikan sebagai suatu kesadaran moral seseorang dalam situasi yang konkret. Artinya, dalam menghadapi berbagai peristiwa dalam hidup, ada semacam suara hati dalam hati kita untuk menentukan apa yang seharusnya dilakukan dan kita bagaimana merespon kejadian tersebut. Siapa yang selama ini pernah kalau mau melakukan sesuatu ada bimbang-bimbangnya itu? Nah, itu bentuk dari suara hati. Mana yang mau teman-teman itu? Nah, tentu suara hati yang baik dapat menjadi kompas moral dan menuntut kita menjadi pribadi yang berperilaku positif. Sebagai umat beragama khususnya umat Katolik, hati nurani dipercaya menjadi tempat Tuhan mewajibkan diri secara hidup dalam diri kita. Jadi hati nurani itu suara siapa? Suara Tuhan.
Lalu yang kedua teman-teman akademik. Nah, akademik itu berkaitan dengan penilaian yang masuk akal dan praktis mengenai masalah sehari-hari atau kemampuan dasar untuk memahami dan menilai dengan cara yang umum dan dimiliki oleh hampir semua orang. Nah, yang terakhir itu tentang kebebasan. Nah, kebebasan itu kemampuan dalam pikiran untuk mengadakan sesuatu hal yang baru. Kebebasan juga bermakna angan-angan yang berdaya kreatif. Ia juga berkaitan dengan pendapat agar menghasilkan suatu hal. Kebebasan bukan yang berarti mau buat seenak-enak, bukan. Kebebasan berarti yang bertanggung jawab. Oke teman-teman, materi kita cukup sampai di situ. Ada yang mau bertanya? Berikan SDG sebelum selesai sebelum berdoa. Mari kita tutup dengan doa. Kak Ernest, silakan. Pak, teman-teman, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam Bapa dan kemudian kepada Bapa Putra dan Roh Kudus. Seperti ada sekarang selalu pada saat. Amin.